Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 28 Juli 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Dunia menawarkan banyak hal yang dapat mengalihkan perhatian kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita agar kita mencari perkara-perkara yang di atas. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 1. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu, sehingga pagi ini Tuhan kami boleh menyatu kembali dalam wadah renungan pagi untuk bersama-sama mendengarkan firman. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu ya Roh Kudus, kami menyerahkan seantero kehidupan kami. Bukalah hati, pikiran, dan berikan kami pengertian dalam hikmat-Mu, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan percaya, memahami, dan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 1. Carilah hal-hal yang di atas. Karena itu, jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditopang dan diikat menjadi satu oleh sendi-sendi dan urat-urat, bertumbuh menurut pertumbuhan yang berasal dari Allah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan pegang ini, jangan kecat itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajarannya manusia. Walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Carilah perkara dari atas. Saudara, di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, memungkinkan kita mendapatkan informasi beragam secara mudah. Banyak juga diantaranya adalah berita palsu atau hoax. Oleh karena itu, kita harus jeli melihat dan meneruskan setiap hal yang kita dapatkan dari media sosial. Bertanyalah, apakah itu benar? Apakah itu baik dan bermanfaat bagi orang lain? Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 1 merupakan jawaban Paulus terhadap perkembangannya dan berkembangnya ajaran guru-guru palsu dalam jemaat di Kolose. Keselamatan diperoleh atas kepatuhan pada aturan-aturan dan perintah. Berbagai aturan dibuat
tanpa didasarkan pada karya Kristus, sehingga tidak membuat hidup semakin mengenal Kristus. Menjaga kekudusan hidup didasarkan pada makanan, minuman, atau waktu. Tidak pegang, kecap, dan sentuh sesuatu yang bisa membuat hidup cemar. Carilah hal-hal di atas, di mana Kristus ada dan berkuasa. Artinya, 1. Menjadikan karya Kristus sebagai pusat keselamatan. 2. Buanglah segala jenis dosa dan kejahatan, karena Kristus telah menembus hidup kita. 3. Izinkan Kristus memerintah dalam hidup kita, sehingga membentuk perilaku dan sikap kita untuk semakin mengenal dan menyenangkan Allah. 4. Berupaya menampakkan kehidupan surgawi melalui perbuatan sehari-hari. Saudara yang diberkati Tuhan, hidup kita saat ini juga diperhadapkan pada banyak perintah atau aturan yang secara akal pikiran baik dan berhikmat, tetapi justru bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, jadikan teladan Yesus sebagai dasar dan ukuran dalam menjalani hidup. Hiduplah dalam kekudusan dengan mengizinkan Roh Kudus memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Ingat, keselamatan bukan bergantung kepada aturan, tetapi anugerah Allah di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Kita bersama menaikkan syafaat kita. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami untuk mencari perkara-perkara yang di atas dan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar firman-Mu tidak hanya tinggal dalam ingatan, tetapi nyata dalam perkataan, sikap, dan perbuatan kami setiap hari. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan warga jemaat-Mu pada hari ini. Sertailah setiap langkah kami dalam pekerjaan, pelayanan, dan segala aktivitas yang akan kami jalani. Berikan hikmat dalam mengambil keputusan, memberikan kami kekuatan menghadapi tantangan, serta damai sejahtera yang menjaga hati dan pikiran kami. Kami berdoa bagi setiap rumah tangga atau keluarga. Tuhanlah yang akan memenuhi setiap kehidupan dengan kasih, kesetiaan, pengampunan, dan sukacita. Jadikan setiap rumah tangga jemaat-Mu Tuhan sebagai tempat bertumbuhnya iman dan kasih kepada Kristus. Kami mengingat para orang tua kami yang sudah lanjut usia, para senior kami. Kuatkan tubuh mereka, hiburkan hati mereka, dan berikan sukacita dalam menikmati penyertaan-Mu. Biarlah mereka terus menjadi teladan iman bagi generasi berikutnya. Kami berdoa bagi persekutuan organisasi intragereja. Tumbuhkanlah setiap anggota dalam iman yang dewasa, semangat melayani, dan kasih yang semakin mendalam kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan menikmati perjalanan hidup kami melalui pekerjaan, usaha, ataupun pendidikan. Bukalah pintu-pintu berkat-Mu, berikan kesehatan, hikmat, kejujuran, dan ketekunan, agar segala yang boleh kami kerjakan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan bagi kasih-Mu yang boleh kami alami di dalam kebahagiaan pertambahan usia. Kiranya setiap tahun kehidupan semakin dipenuhi oleh kasih karunia-Mu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang membangun kehidupan perkawinan. Teguhkanlah kasih mereka agar tetap setia dalam suka maupun duka.
Kami mengingat saudara-saudara kami Tuhan yang sakit, jamalah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Berikan kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu, serta hiburkanlah keluarga yang menghadapi berbagai duka cita dan pergumulan-pergumulan hidup. Kami serahkan seluruh pelayanan gereja sepanjang hari ini. Pimpin setiap pelayan, majelis, dan seluruh warga jemaat agar melayani dengan hati yang tulus dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, ini doa syafaat kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, selamat menjalani hari ini. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.